warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nur Arifah MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Dian Rafika Astari MPD selaku pengajar praktis saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, yaitu Ibu Yepi Yunita MPD. Nah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan perdana pada tahap supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Nah, berikut ini merupakan tahap pra-observasi saya. Bagaimana Ibu Yepi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Oh iya, Bu Yepi sedang sibuk tidak sekarang? Kebetulan tidak, Pak. Saya sedang tidak ada jam belajar. Oke, oh iya Bu, ini saya minta waktu sebentar ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di mata pelajaran bahasa Indonesia yang diambil. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah tentunya untuk membantu Ibu Yepi dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Ibu Yepi nantinya. Ya, itu kaitan dengan kompetensi mengajar Ibu gitu Bu ya. Nah, jadi di sini nanti Bu Yepi dapat ngobrol, bercerita, ya santai-santai aja gitu Bu ya. Nah, kegiatan pra-observasi saya ini ingin melihat bagaimana kesiapan Bu Yepi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas besok yang akan dilakukan pada tahap observasi. Boleh saya tanya sedikit Bu Yepi? Iya, tentu silakan saja, Pak. Yang pertama, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti sekarang ini Bu? Iya, yang saya harapkan yaitu dalam perbincangan kita nanti kita bisa saling bertukar pendapat, tukar pengalaman dengan Pak Arif dan sebaliknya. Selain itu juga saya harapkan saran dari Pak Arif untuk memperbaiki pembelajaran di kelas sehingga menjadi lebih baik lagi. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Yepi ini melakukan pembelajaran tentang materi apa yang di kelas 9 itu ya Bu ya? Oh iya, kebetulan besok saya ada pelajaran bahasa Indonesia tentang materi diskusi di kelas 9. Oke, nah tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini apa itu Bu? Kalau untuk tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran itu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dari teks diskusi melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tentunya Ibu Yepi telah melakukan beberapa rencana dan persiapan ya Bu ya. Apa saja yang persiapan untuk telah dilakukan? Ya, untuk pembelajaran teks diskusi yang telah saya siapkan yaitu seperti biasa yaitu MPP, media pembelajaran, LKPD maupun evaluasinya seperti itu Pak. Oke, jadi sudah lengkap sekali Bu ya persiapannya. Nah, dari materi yang akan Ibu berikan nantinya, adakah hambatan yang sulit untuk Ibu dalam menyampaikan kepada siswa? Dalam pembelajaran teks diskusi ini ya mungkin karena minat dan gaya belajar siswa itu berbeda Pak, jadi nanti bisa saya siapkan yaitu seperti video ya, gambar-gambar, karena siswa-siswa ini minatnya beraneka ragam ya, jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka seperti itu. Nah,
terkait dengan profil belajar siswa ini, tentunya Ibu Yeti punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu Yeti gunakan terkait dengan materi teks diskusi yang akan Ibu berikan tersebut. Nah, Ibu Yeti bisa menjelaskan secara singkat terkait hal tersebut? Iya. Karena siswa kita tadi beragam Pak ya, jadi kita itu menggunakan banyak media dalam pembelajaran ya, seperti video, gambar. Kemudian juga saya akan membuat kelompok sesuai dengan profil belajar siswa tadi. Ya, ada kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar-gambar untuk siswa yang suka dengan visual, video, dan untuk siswa yang auditory dan kinestetik. Nah, untuk tugas proyeknya saya akan membantu siswa dalam menyusun dan menyajikan informasi teks diskusi melalui media video visual. Oke, tadi kan Bu Yeti sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Yeti lakukan dan persiapan yang dilakukan untuk pembelajaran nantinya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari Ibu Yeti sendiri ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, terkait kegiatan supervisi akademik ini di awal ya sudah saya sampaikan bahwa supervisi ini dilakukan untuk pengembangan Ibu Yeti. Nah, dari supervisi ini nanti yang bisa saya bantu, nah kira-kira arah yang ingin Ibu kembangkan itu atau tingkatkan itu apa itu Bu? Ya, di sini nanti arah yang ingin saya tingkatkan itu adalah kemampuan intelektual saya sendiri Pak ya. Bagaimana saya bisa memberikan materi yang bisa diterima oleh siswa-siswi kita dengan jelas dan mudah, sehingga materi ini nanti dapat tertanam di dalam diri siswa dan mereka dapat mengingatnya secara terus dan bertahan lama. Karena itu saya mencoba memberikan materi yang sesuai dengan minat dan profil belajar mereka masing-masing. Istilahnya pembelajaran berdiferensiasi begitulah Pak ya. Dan untuk sosial emosionalnya juga sebenarnya sudah ada beberapa yang sering sudah saya lakukan. Mungkin akan lebih saya tambahkan atau saya arahkan lagi supaya siswa dapat mengikuti pembelajaran itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Selain itu juga saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengontrol emosi ketika memberikan pembelajaran. Ya. Jadi saya ingin belajar meningkatkan tentang emosi sosial emosional saya sendiri. Nah, kalau dari segi kompetensi sosial emosional itu bagaimana itu Bu? Ya, kalau dari segi sosial emosional saya akan menerapkan teknik STOP Pak, yaitu belajar kelompok, melakukan refleksi ya. Kalau untuk saya pribadi, saya akan belajar untuk mengendalikan emosi saya dengan teknik kesabaran. Ya, mengingat anak-anak kita ini memang luar biasa adanya ya. Baiklah, lalu ini Bu untuk indikator ketercapaian itu bagaimana itu Bu? Ya, indikator pencapaian itu ada dua ya. Yang pertama pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa-siswa yang mudah dalam mempelajari materi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kalau yang keduanya yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional khususnya pada kesadaran penuh. Jadi indikator ketercapaiannya dengan siswa itu dapat mengolah emosinya sehingga dapat fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Oke, Bu Yeti nanti saya akan membantu dalam supervisi akademik ini sesuai dengan Ibu Yeti yang diinginkan. Nah, dan semoga observasi di kelas nanti Bu Yeti dapat menerapkan rencana-rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu Yeti rancang dan persiapkan ya.
Nanti setelah kegiatan observasi di kelas selesai Ibu, kita akan berbincang-bincang lagi nih Ibu mengenai tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang sudah terlaksana, apa yang belum kemudian merencanakan pengembangan Ibu Yeti untuk jangka panjangnya. Itu bagaimana? Begitu ya Bu ya? Oke, siap Pak. Nah, untuk pelaksanaan observasi di kelas kapan kira-kira Ibu Yeti siapnya Bu? Insya Allah besok Selasa bisa. Oke, hari Selasa Bu ya. Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tanpa halangan apapun, ya Bu ya. Iya, amin. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih juga ya Bu Yeti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan berdoa, Dede. Ya Allah. Selesai. Sudah hadir semua hari ini? Ada yang tidak masuk? Ibu absen dulu, ya. Oke, kita doakan teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini atau sakit itu bisa segera sehat, bisa berkumpul lagi bersama kita di sini ya. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini ya seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan kemarin, yaitu tentang, ada yang masih ingat? Teks diskusi. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang apa di sini? Teks diskusi. Ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit apa itu teks diskusi ya. Oke. Sebelumnya ya, Ibu mau tanya sedikit. Ada yang sudah pernah tahu, pernah baca atau pernah dengar apa itu teks diskusi? Tahu? Ya, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Iya, Daniel, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang berisi pendapat. Yang berisi pendapat. Oke. Yang lain? Setuju apa yang disampaikan Daniel tadi? Setuju. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ya. Kita simak dulu penjelasannya tentang teks diskusi itu apa ya. Lagi dengan Ibu ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari materi baru di semester 2 ini, yaitu teks diskusi. Simak video Ibu dengan baik ya. Sebelum masuk ke materi, Oke, Ibu stopkan dulu. Ibu hampir lupa tadi. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, ya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya, ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita baca sama-sama saja ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi yang dibaca dan dengar. Oke, itu kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang akan kalian peroleh dari pembelajaran ini ya. Jadi yang pertama tadi bisa mengidentifikasi informasi ya, ini hampir sama dengan tujuan pembelajarannya ya. Oke, bisa menyimpulkan ya isi teks diskusi itu, terus bisa menelaah pendapat atau argumen yang mendukung atau yang kontra, dan bisa menyajikan pendapat
solusi dari permasalahan dari teks diskusi itu ya. Ini jelas ya kemampuan dasar yang akan kalian peroleh dari materi ini serta tujuannya ya. Oke, next kita lihat, kita lanjut ya. Ini sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, mudah-mudahan tujuan ini nanti akan tercapai ya. Oke. Ini bisa diperhatikan juga di depan. Pada pembelajaran kali ini kamu akan berdiskusi dengan permasalahan teknologi. Ya, permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi. Misalnya apa di situ? Dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Oke, sebelumnya Ibu tanya, pernah berdiskusi sebelumnya? Pernah. Diskusi tentang apa misalnya? Tugas kelompok, iya. Diskusinya dengan teman di sekolah. Atau kalau dengan orang tua pernah berdiskusi? Pernah. Misalnya tentang apa? Tentang? April? Diskusi tentang misalnya mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi setelah tamat SMP, ya Kak? Ya kan? Nah, nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan teks diskusi itu. Oke, ini menarik juga, nanti kita akan berdiskusi tentang apa di sini? Dampak teknologi ya, pastinya ada dampak positif dan negatifnya dari teknologi itu. Oke, next. Nah, ini pengertian teks diskusi. Mungkin ada yang sudah tahu tadi yang disebutkan Daniel itu betul ya kan, yaitu pendapat atau sebuah masalah yang dimana harus dicari solusinya atau pemecahan masalahnya ya di sini ya. Jadi intinya teks diskusi itu adalah sebuah permasalahan yang memiliki dua pendapat nantinya ya kan, yang ada yang mendukung dan yang tidak, terus baru nanti dicari solusinya. Oke, sebelum kita lanjut, ini sepertinya sudah mengantuk. Oke, kita ini ice breaking dulu sebentar ya. Dulu pernah Ibu ajarkan ini ice breaking stop, tahu? Stop, masih ingat gak? Masih ingat? Iya, mana suaranya? Masih ingat? Masih. Iya, ya. Oke, kita nggak usah ini, biar Ibu yang arahkan saja, ya. Oke, sekarang cari posisi yang paling nyaman, paling enak. Boleh bergeser atau mundur sedikit supaya lebih fokus. Ini ice breaking stop ini mengajarkan kita atau melatih kita untuk fokus atau konsentrasi dalam belajar. Ada yang pernah mengulang di rumah atau mempraktekkan di rumah kemarin? Ada? Nah, nanti Ibu minta tolong ikuti dengan serius supaya kita bisa merasakan dampak dari refleksi atau ice breaking ini. Ya? Oke, sudah posisinya paling nyaman? Dah, tangan boleh di lutut atau di atas meja, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman. Oke, terus boleh bahunya duduknya jangan terlalu menyender. Oke, Pak. Ya, siap ya. Oke, letakkan dulu alat tulisnya, hentikan dulu aktivitas yang lain. Boleh ditutup dulu buku-bukunya, diletakkan dulu yang rapi. Ya, kita coba dulu ice breaking stop ini. Oke, kita mulai ya. Oke, coba matanya dipejamkan dulu ya. Pejamkan matanya. Oke, pejamkan matanya, konsentrasi ya. Ikuti dengan serius. Pejamkan mata. Oke. Tarik nafas yang dalam. Kenapa, Bu? Nah, coba bismillah dulu ya, bismillah. Nah, supaya nggak ketawa. Ini kawan-kawannya udah serius ini. Oke, tarik nafas
bahunya. Oke. Lengan kanan, lengan kiri dirasakan. Jari-jarinya dirasakan. Oke, rasakan perut yang mengembang saat menarik nafas. Iya, rasakan perut yang mengeluarkan nafas. Oke, terus rasakan kakinya yang tertumpu di lantai. Dan lebih rileks lagi. Cukup, selesai. Ya. Gimana, lebih ringan? Lebih enakan? Iya. Kamu bisa kerjakan berdasarkan kelompok tempat duduk aja. Tempat duduk. Nih boleh, nih satu kelompok berempat, berdelapan orang. Boleh nih ngadep ke belakang. Ada ke belakang. Pelan-pelan saja, nggak usah dibut. Oke kelompok, ini berdasarkan tempat duduk aja yang berdasarkan ya. Oke silakan yang Daniel menghadap ke belakang boleh. Kelompoknya, ya yang kelompok cukup 4 orang lanjut saja nak, 4 orang. Tapi boleh 2-nya di belakang, biar kamu bisa berhadap-hadapan. Oke, tugasnya kita mengidentifikasi informasi apa yang disampaikan dalam teks yang ada di dalam LKS. Halaman berapa itu? 21. Oke, silakan didiskusikan. Dibaca dulu dengan seksama. Kalian cari dulu bagian isu atau pendapatnya. Oke, Rika duduk yang bagus, duduknya yang rapi dulu. Baca dulu LKS-nya, cari informasinya berdasarkan apa? Isu, kalimat yang mendukung yang mana, kalimat yang menentang yang mana, dan simpulannya tadi. Ya? Paham tak? Lihat dong. Nah, Kevin, coba dibaca dulu dan didiskusikan, musyawarahkan dengan teman-temannya. Yang mana yang mendukung, kalimat kontra, ya, yang menentang isu di paragraf keberapa. Itu kan paragrafnya banyak, coba perhatikan. Ada berapa paragraf? Nah, cukup nanti disebutkan misalnya isu di paragraf keberapa, paragraf yang mendukung di paragraf keberapa, cukup itu dan bacakan ya. Oke, silakan. Selesai? Gampang gitu. Oke, kalau sudah coba kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Hah? Yang sudah selesai? Selesai semua kan? Sudah. Kelompok siapa? Tunjuk tangan yang mau menyampaikan hasil diskusinya, informasi apa saja yang diperoleh dari teks diskusi yang kamu baca tadi. Oke, kelompok Gita coba. Kelompok Gita sudah kan? Oke, coba. Menurut kelompok kamu, iya, disebutkan saja paragrafnya. Misalnya isu paragraf keberapa. Yang lain, kelompok yang lain coba dengarkan ya. Isu terdapat pada paragraf 1 dan 2. Kalimat mendukung terdapat kepada paragraf ketiga. Kalimat menentang terdapat pada paragraf keempat. Simpulan dan saran terdapat pada paragraf kelima dan 6. Oke, ya. Sebelum kita akhiri, Bu mau tanya dulu, bagaimana? Sudah bisa menentukan atau mengidentifikasi teks informasi dari teks diskusi? Sudah tahu bagaimana bentuknya? Nah, strukturnya sudah tahu ya? Oke, nanti mudah-mudahan dengan kita mengetahui seperti ini, itu bisa kita terapkan. Terutama tadi sudah kita bahas atau kita diskusikan tentang dampak penggunaan teknologi
dalam kehidupan kita. Ya, semoga kalian bisa bijaksana dalam menggunakan teknologi, terutama handphone atau smartphone ya. Jangan sampai tadi seperti dijelaskan di situ berdampak merugikan atau negatif bagi kalian sendiri. Paham? Ya, karena banyak sekali dampak negatifnya seperti apa? Prestasi belajar menurun, prestasi menurun karena kurang minatnya belajar ya, sudah kecanduan nge-game, kecanduan bermedia sosial dan menjadi orang yang boros. Semoga tidak seperti itu ya. Bijaksanalah dalam menggunakan handphone. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup dulu, atau sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Sudah. Bagaimana untuk hari ini? Bisa diterima pembelajarannya? Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana kebahasaan dari teks diskusi itu, ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, coba Ibu mau dengar tepuk terima kasihnya dulu. Ya, seperti biasa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, kita kasih tepuk terima kasih. Siap? Ya. Coba duduk yang rapi dulu. Oke. Yang semangat ya. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya, atas semangatnya ya. Oke, mudah-mudahan semua hari ini bermanfaat. Untuk tugas di rumah nanti bisa baca-baca lagi, lihat untuk bagian kebahasaannya ya, di LKS itu sudah ada. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu ya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Devi. Ini Bu, alhamdulillah Bu, kemarin ini kita sudah melakukan observasi kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu Devi? Alhamdulillah Pak Arif ya, saya merasa senang sekali karena sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan sebelumnya. Melihat saya ini juga merasa semangat gitu ya. Jadi karena saya juga ikut senang, jadi ini sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Ya, alhamdulillah dan terima kasih Pak, itu juga berkat doa dan dukungan dari Pak Arif. Ya, sama-sama ya. Jadi kali ini Ibu masuk ke tahap pasca observasi. Ya Bu ya. Dan ini dimana kita akan membahas tentang hasil observasi saya, observasi tentang kegiatan di kelas yang kemarin itu. Itu Bu ya. Iya, boleh silakan. Menurut Bu Yepi, apa saja yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Jadi begini ya Pak, untuk mencapai suatu indikator pengembangan yang saya inginkan, pada kegiatan awal pembelajaran saya meminta anak-anak untuk melakukan teknik stop. Jadi anak-anak dibantu dengan video dalam melakukan teknik stop, dan saya minta anak-anak juga untuk meresapi atau menghayati agar mereka dapat mengolah emosinya dan dengan dapat fokus ya, konsentrasi. Dan itu pun dibagi menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Ada kelompok belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian mereka mempelajari materi itu sesuai dengan konten yang telah saya siapkan terlebih dahulu, sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang kita akan capai ya.
Selanjutnya produknya saya juga meminta anak-anak untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Mereka dapat membuat gambar, video, dan penyusunan teks diskusi seperti itu. Baiklah, sudah lengkap sekali penjelasannya ya. Jadi menurut saya yang catatan saya tercapai yang Ibu inginkan tadi sudah tercapai. Jadi yang pertama penerapan pembelajaran diferensiasi dengan adanya strategi konten dan produk yang berjalan dengan baik. Jadi sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai gitu Bu ya. Nah, tadi juga kan sudah mengamati penerapan pembelajaran sosial emosionalnya, anak-anak itu sudah bisa fokus dengan kesadaran penuh. Dan sehingga anak-anak dapat istilahnya mengikuti dan menerima pembelajaran dengan baik. Selamat ya. Nah semuanya sudah berjalan dengan lancar ya. Di kelas sesuai dengan apa yang diinginkan atau pengembangan dari Ibu Yati. Nah saya ini juga mengamati sikap siswa dari dalam pembelajaran. Nah dengan dimana siswa menunjukkan adanya sikap yang positif gitu. Dan seperti dalam positif di sini ini aktif dalam pembelajaran, berpikir kritis, kreatif dan mau berkolaborasi dengan siswa dengan lain atau rekan lainnya. Bisa istilahnya bisa kelompok seperti itu, disiplin, memiliki ada rasa percaya diri begitu. Nah ada bertanggung jawab, merasa ingin tahu yang tinggi, gitu Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak Adep ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini jadi adakah yang masih ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan observasi ini? Pastinya sama mungkin dengan guru-guru yang lain, kita itu punya keinginan untuk mencoba menerapkan berbagai strategi pembelajaran seperti yang lain ya Pak, seperti diferensiasi proses ya, kemudian ada nilai tanggung jawab ya, atau akan lebih ditingkatkan di mana tiap-tiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk berkreativitas dan minatnya dalam berekspresi, mengembangkan potensinya untuk menciptakan sebuah pembelajaran tentang teks prosedur ya. Adapun produk pembelajaran tersebut bisa dikemas sesuai dengan kreativitas dan minat dari anak-anak itu sendiri, seperti podcast, upload video YouTube, storytelling, infografis, poster dan sebagainya. Mungkin gitu. Baiklah, nah sekarang coba Ibu Yati berikan gambaran rencana aksi yang akan Ibu lakukan dalam menerapkan pembelajaran dengan strategi yang berbeda tadi. Kalau dari segi strategi Pak ya, saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang mengaktifkan dan melatih siswa itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Seperti discovery learning, inquiry learning, dan berbagai model pembelajaran kooperatif sehingga siswa tidak jenuh ya, lebih variatif dalam pembelajaran. Saya juga ingin melatih anak-anak dalam penerapan sosial emosional yang lain, misalnya dalam melatih pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Saya ini sangat mengapresiasi rencana pengembangan yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih Bu, kapan rencana aksi ini akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Pak ya, untuk mungkin pada pembelajaran berikutnya. Baiklah, Yeti. Nah, semoga apa yang direncanakan Ibu ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan sukses Bu ya. Nah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan praktik supervisi akademik ini ya bersama dengan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif ya, karena setelah melakukan kegiatan supervisi akademik ini banyak sekali manfaatnya untuk saya pribadi. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Dian yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam membantu kami melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Baik, ini saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.